Menjelaskan hikmah kisah teladan. Yang pertama, kisah dari Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Yang kedua, Nabi Sulaiman dengan tentara semut. Masa kecil Nabi Muhammad SAW, masa remaja Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail, Kan'an, Sa'labah, Masitoh, Abu Lahab, dan Korun. 5 hikmah yang dapat dipetik dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan. Yang pertama, ihsan, yakni senantiasa berbuat baik dan beribadah menyembah Allah SWT tanpa mengenal lelah. Yang kedua, husnuzon, yaitu berprasangka baik kepada Allah SWT atas semua ketetapannya yang disertai pikiran bahwa segala yang ditentukan Allah adalah yang terbaik bagi kondisi hambanya. Yang ketiga, ikhtiar, senantiasa memaksimalkan usaha atau upaya baik dalam kondisi yang sulit maupun dengan kondisi yang baik. Yang keempat, sabar, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan Allah SWT meski mendapat banyak halangan, banyak rintangan, cobaan, kesulitan, dan lain sebagainya. Yang kelima, tawakal, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah SWT selepas melakukan usaha semampu diri. Tidak gentar membela kebenaran, baik kebenaran agama atau kebenaran di jalan Allah SWT meski nyawa menjadi taruhannya. Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman dan para semut. Kisah Nabi Sulaiman dan para semut telah diceritakan secara singkat di dalam Al-Quran. Namun ada banyak makna yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Yang pertama, kita belajar mensyukuri segala hal yang Allah berikan, dan Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah SWT, yaitu bisa berbicara dengan hewan, dapat memahami perkataan semut, ia juga bisa berkomunikasi dengan para jin dan hewan yang ada di dalam pasukannya, atau ketika hewan-hewan itu sedang bergelombol. Kedua, meneladani Nabi Sulaiman yang selalu mengingat Allah SWT dan selalu berdoa. Kita bisa melihat kalimat doa yang dipanjatkan Nabi Sulaiman ketika beliau bersyukur atas kemampuan yang dikaruniakan kepadanya. Yang ketiga, mencontoh perilaku Nabi Sulaiman, perilakunya yang bijak dalam memahami dan berempati. Setelah mendengar Raja Semut yang berseru kepada kaumnya, Nabi Sulaiman tidak serta-merta merasa semena-mena dengan kekuasaan dan kekuatannya. Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau lahir dari keluarga baik-baik dan dari pernikahan yang syar'i. Beliau nasab yang bagus merupakan suatu pelajaran berharga bagi orang tua jika ingin mendapatkan keturunan yang baik. Jadi kita itu juga harus melihat dari nasab keluarga pasangan supaya dapat mendapatkan keturunan yang baik pula. Yang kedua, terlahir dalam keadaan yatim. Dalam literatur sirah, beliau sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya sejak dalam kandungan. Bahkan ibunya menyusul ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Peristiwa ini bertalian erat dengan takdir ilahi yang kemudian hari akan memilihnya menjadi orang pilihan sebagai penutup risalah para nabi. Penyusuan ke Halimah Sa'diyah. Penyusuan ini adalah sejak peristiwa yang juga berkaitan erat dengan skenario Allah SWT dalam mempersiapkannya menjadi manusia pilihan. Yang keempat, pembelahan dada. Peristiwa pembelahan dada ini diceritakan langsung oleh Anas bin Malik sebagaimana riwayat Muslim.
Dia pun tahu ada bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan bahwa rahasia pembelahan dada ini adalah untuk membersihkan Nabi Muhammad SAW dari potensi buruk seperti pengaruh setan. Kejadian ini membuat hatinya bersih dan berakhlak mulia. Yang kelima, mengembala kambing. Bukhari meriwayatkan bahwa setiap nabi pasti berprofesi sebagai pengembala kambing ketika masih kecil. Rasul sendiri mengembala kambing penduduk Mekah dengan menerima upah. Kebiasaan mengembala kambing ini tentu saja memberikan pengalaman berharga bagi Nabi Muhammad SAW di masa kecil, yaitu memiliki sifat kemandirian, kepemimpinan, kepekaan, kesabaran, kelembutan, keuletan, dan ketelatenan. Dan ketelatenan yang sangat berguna ketika pada saat menjadi nabi. Masa remaja nabi, hikmahnya adalah menghendaki agar kita mengetahui bahwa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Imbalannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan saudaranya. Sebaliknya, harta yang terburuk adalah harta yang didapatkan seseorang tanpa susah payah atau tanpa imbalan kemanfaatan yang diberikan masyarakat. Dalam mengembala, Nabi Muhammad SAW dapat diambil hikmah dalam belajar bersabar, belajar rendah hati, belajar pemberani, belajar kasih sayang, dan berempati. Kecintaan untuk mendapatkan rezeki dari jerih payah sendiri dan belajar strategi. Selanjutnya Nabi Ismail. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu yang hartanya lebih ketika di hari raya Idul Adha. Saat Ismail beranjak dewasa, ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Ismail dan Ibrahim membangun kota Ka'bah dengan penuh doa. Lalu Allah mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail beribadah di Baitullah yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji yang harusnya dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW. Keteladanan berbakti kepada orang tua menjadi hikmah penting yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Kan'an, hikmah yang dapat diambil adalah jangan membentak, menghardik, dan memarahi orang tua. Hati-hati, hindari perkataan kata kepada orang tua, hindari membantah perintah yang diberikan kepada orang tua, karena mempunyai akhlak tercela sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh memiliki akhlak yang buruk kepada orang tua karena Allah sangat membenci hal tersebut. Kisah dari Sa'labah. Itu adalah balasan bagi seorang yang lalai pada agama dan janji yang dibuat sendiri, juga akibat dari kikir serta tamak yang dimiliki. Marilah kita belajar dari kisah Sa'labah agar bisa menjaga harta dengan menempatkan yang tepat. Masyito, kisah yang dapat diambil yaitu yang pertama, membuat kita semakin cinta kepada Islam. Yang kedua, menjadikan kita untuk berani membela kebenaran. Yang ketiga, menjadikan kita rasa percaya diri akan kebenaran. Yang keempat, membuat kita terinspirasi akan pengorbanan Masyito. Selanjutnya Abu Lahab. Yang pertama, Allah telah menetapkan binasanya Abu Lahab dan membatalkan tipu daya yang telah ia perbuat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hubungan keluarga dapat bermanfaat jika itu dibangun atas keimanan. Yang ketiga, tidak bermanfaat hartanya dan keturunan bagi orang yang tidak beriman, namun sebenarnya harta dan keturunan dapat membawa manfaat jika seseorang itu beriman.
Yang keempat, apabila neraka yang bergejolak adalah ganjaran bagi orang-orang yang durhaka. Yang kelima, mendengar berita neraka dan siksaan di dalamnya seharusnya membuat seseorang takut pada Allah dan takut mendurhakainya, sehingga ia pun takut akan maksiat. Yang terakhir, kisah dari Qorun yang dapat diambil. Yang pertama, harta melimpah yang diberikan Tuhan kepada Qorun bukan bahwa Tuhan mencintainya sebagaimana anggapan orang-orang. Justru dengan harta yang diberikan Allah kepada Qorun itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia mampu mensyukuri dengan baik dengan menggunakannya di jalan Allah atau justru sebaliknya. Yang kedua, jangan mudah silau terpaku pada harta dan perhiasan orang lain. Sesungguhnya seorang yang memiliki harta banyak ialah menanggung beban yang lebih besar pula, yaitu mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat, pencarian dan penggunaan harta di hadapan Allah.